Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang kami cintai, alhamdulillah pada hari ini di awal bulan Ramadan kami dari PP Persistri bekerja sama dengan Persis TV menyelenggarakan program Ramadan kita. Kegiatan ini insya Allah akan berlangsung selama bulan Ramadan dan akan ditayangkan setiap pukul 16 sore. Ya. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan kita bisa menyimak kajian-kajian yang disampaikan dari Persis TV ini. Pemirsa TV yang saya hormati, untuk mengisi kegiatan atau materi hari ini, saya akan mencoba menyampaikan tentang pilar-pilar ibadah Ramadan. Ya. Jadi maksudnya tiada lain, karena selama ini masih ada asumsi ya di masyarakat bahwa di bulan Ramadan itu hanya saum saja yang dilaksanakan oleh kebanyakan kaum muslimin atau masyarakat. Padahal yang namanya ibadah di bulan Ramadan itu tidak hanya saum, tapi ada penopang-penopang yang lainnya. Nah, ibadah Ramadan ini dinyatakan sebagai salah satu pilar dari rukun Islam. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan atau dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadhana, rawahul Bukhari. Menurut hadis tersebut bahwa saum Ramadan itu merupakan salah satu pilar dari rukun Islam. Ya. Nah, saum Ramadan sebagai salah satu pilar dari rukun Islam tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Sebagaimana bangunan, sebuah bangunan dia akan tegak berdiri manakala ditopang dengan pilar-pilar yang lainnya. Demikian pula dengan saum Ramadan atau ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan tidak hanya ditopang atau tidak hanya terdiri dari saum Ramadan saja, tapi ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu baru akan sempurna manakala ditopang dengan pilar-pilar yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pilar-pilar apa saja yang menopang berdirinya atau tegaknya saum Ramadan, sehingga ibadah Ramadan yang kita laksanakan, alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakannya. Nah, supaya ibadah Ramadan yang kita laksanakan bisa sempurna, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak merugikan bagi pelakunya, maka kita harus tahu pilar-pilar apa saja yang bisa menopang ibadah Ramadan selain saum Ramadan sebagai pilar yang utama. Kemudian kenapa kita harus mengetahui pilar-pilar apa saja yang menopang ibadah saum Ramadan? Karena dalam salah satu hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah menyatakan, "Raghiba anfu rajulin dakhala alaihi syahru ramadana summan salaha qabla an yaghfara lahu." Rawahu Tirmidzi. Celaka atau rugi seseorang jika masuk kepadanya bulan Ramadan, tetapi ketika selesai ia tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa ada dua keadaan yang menyebabkan seseorang roghiba anfun, ya, rogima anfun, rugi atau celaka. Yang pertama, ada orang yang diberi kesempatan oleh Allah sampai usianya ke bulan Ramadan. Seperti kita hari ini, ya, kita sudah sampai di bulan Ramadan. Namun orang tersebut tidak memanfaatkan ya waktu yang diberikan atau kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk melaksanakan
ibadah-ibadah di bulan Ramadan tersebut. Baik itu saum Ramadannya sendiri maupun ibadah-ibadah penopang yang lainnya. Nah, maka jelas orang yang seperti ini terancam dengan hadis Rasulullah barusan, yaitu termasuk raghiba anfu rajulin. Orang yang celaka atau orang yang rugi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan raghiba anfu rajulin di dalam hadis tersebut adalah ada orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk tetap atau sampai kepada bulan Ramadan dan dia melaksanakan ibadah saum Ramadan, bahkan melaksanakan ibadah-ibadah penopang yang lainnya, namun setelah selesai ibadah Ramadan atau bulan Ramadan tidak menghasilkan ketakwaan pada dirinya, ya, tidak menghasilkan ketakwaan. Nah, ini termasuk orang yang rugi juga, termasuk orang yang celaka. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan ibadah Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, yang mengakibatkan diampuninya dosa seseorang ketika atau setelah melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu manakala orang tersebut menjadi orang yang bertakwa. Ya, jadi salah satu syarat diampuni dosa-dosa adalah kalau dia mewujudkan ketakwaan setelah pelaksanaan ibadah Ramadan. Nah, ini barangkali dua hal ya yang menjadi peringatan bagi kita bahwa ternyata ada orang yang diberi kesempatan sampai ke bulan Ramadan tapi tetap, kata Rasulullah, termasuk orang yang rugi atau orang yang celaka. Jadi yang pertama, mereka sampai pada bulan Ramadan tapi tidak memanfaatkan bulan Ramadan tersebut untuk melaksanakan saum Ramadan ataupun ibadah penopang yang lainnya. Yang kedua, orang yang sampai pada bulan Ramadan dan dia melaksanakan saum Ramadan, bahkan melaksanakan juga ibadah-ibadah penopang yang lainnya, tapi tidak ada hasilnya. Di akhir bulan Ramadan tidak menghasilkan ketakwaan pada dirinya. Nah, ini pun termasuk orang yang rugi. Nah, barangkali bagi kita perlu dipahami bahwa ada keutamaan-keutamaan ya di dalam bulan Ramadan ini. Di antaranya, makanya umat Islam atau kaum muslimin sangat antusias ya menyambut gembira kedatangan bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu banyak keutamaan-keutamaan. Di antaranya dalam hadis riwayat Muslim dinyatakan, kullu amal ibni adama yudha'afal hasanatu asyru amsaliha ila sab'ami'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski. Rawahu Muslim. Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan akan berlipat menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali saum, sesungguhnya dia bagianku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena orang yang saum, dia telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Bagi orang yang saum mendapat 2 kegembiraan, yaitu gembira ketika berbuka saum dan gembira ketika berjumpa Tuhannya dengan saumnya. Dan sesungguhnya bau tidak sedap mulutnya lebih wangi di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ya ibadah saum di bulan Ramadan. Di antaranya atau beramal di bulan Ramadan. Di antaranya akan dilipat gandakan pahalanya mulai dari 10 sampai 700 kali lipat amal apapun yang dilakukan oleh kita. Namun untuk khusus ibadah saum hanya Allah lah yang akan memberikan pahalanya. Kemudian selain dilipat gandakan pahala, keutamaan di bulan Ramadan atau ibadah di bulan Ramadan itu akan di orang yang saum terutama mereka akan mendapat 2 kegembiraan, yaitu ketika berbuka saum dan ketika berjumpa dengan Tuhan. Itu barangkali keutamaan saum yang dinyatakan di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya keutamaan saum juga di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menyatakan
man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Rawahul Bukhari. Siapa yang saum Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah itu. Jadi keutamaan yang kedua, barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan didasari dengan keimanan dan mengharap ridha Allah, maka keutamaannya dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun barangkali tidak semudah itu. Tidak setiap saum yang dilakukan akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tentu saja saum yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu atau diampuni dosa-dosa yang telah lalu, diantaranya saum Ramadan yang ditopang dengan ibadah-ibadah Ramadan yang lainnya. Ya, nah, ini barangkali yang akan kita sampaikan, kita bahas pada kesempatan ini. Jadi secara garis besar ibadah-ibadah penopang saum Ramadan itu ada 3. Ya, yang pertama ada yang dinamakan Qiyamul Ramadan, yang kedua ada yang dinamakan Qiyamul Lailatul Qadar, kemudian yang ketiga tadarus Al-Qur'an. Ya, jadi saum Ramadan bisa sempurna, bisa menghasilkan apa yang tadi disampaikan, keutamaan-keutamaan, manakala saum Ramadan tersebut dilaksanakan disertai dengan ibadah-ibadah penopang yang lainnya, yaitu Qiyam Ramadan, Qiyam Lailatul Qadar, dan tadarus Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 64, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Al-Furqan ayat 63-64. Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu ciri ibadur Rahman, hamba Tuhan yang Maha Penyayang, yaitu pertama, dia orang-orang yang memiliki sifat atau sikap tadarru, ya, rendah hati. Kemudian orang-orang yang bersabar manakala dijaili, ya, oleh orang-orang yang jahil, dia tidak membalas kejahilannya tapi membalas dengan kata-kata yang baik. Dan yang ketiga, ciri ibadur Rahman adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan, ya. Nah, Qiyamul Lail itu ada 2 macam, diantaranya tiga macam. Kalau dilaksanakan di luar bulan Ramadan, kita sering sebut istilahnya adalah tahajud. Tapi kalau dilaksanakan Qiyamul Lailnya itu di bulan Ramadan, kita sering menamakannya dengan tarawih. Ada juga Qiyamul Lail yang dilaksanakan sebelum tidur, ya, setelah sholat Isya sebelum tidur, kita namakan witir, ya. Nah, di sini yang menjadi ciri ibadur Rahman adalah orang-orang yang bersujud, ya, di malam hari, berdiri untuk Tuhan mereka, ya. Makanya salah satu penopang ibadah Ramadan selain yang inti yaitu saumnya itu sendiri, yaitu ada harus melaksanakan yang namanya Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua yaitu Qiyamul Lailatul Qadar. Qiyamul Lailatul Qadar ini artinya, ya, Qiyamul Lailatul Qadar itu artinya terjaga menyambut Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, termasuk di dalamnya adalah i'tikaf, ya, melakukan i'tikaf. Itu yang dimaksud dengan Qiyam Lailatul Qadar. Jadi artinya terjaga menyambut Qiyam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, termasuk di dalamnya melakukan i'tikaf, ya. Rasulullah SAW berusaha, ya, mencari Lailatul Qadar dan memerintahkan para sahabatnya untuk menantinya di setiap Ramadan. Rasulullah juga senantiasa membangunkan keluarganya untuk melaksanakan atau untuk mendapatkan, ya, malam atau Lailatul Qadar. Nah, ketika di hari ke-10, ya, 10 terakhir di bulan Ramadan, Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca?" Maka Rasulullah menjawab, "Bacalah oleh kamu, Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni."
Itu salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah manakala mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang terakhir, tadarus Al-Quran. Ini sebagai pilar yang ketiga. Tadarus Al-Quran. Kenapa tadarus Al-Quran termasuk pilar yang ketiga? Karena kita sama-sama tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga meningkatkan membaca atau tadarus Al-Quran di bulan Ramadan itu termasuk pilar yang bisa menopang lebih kokohnya bangunan saum ibadah Ramadan. Nah, yang dimaksud dengan tadarus Al-Quran di sini tentu saja bukan hanya sekedar membaca dan hatam, ya. Lebih jauh lagi, yang namanya tadarus itu selain bagus bacaannya juga harus memahami maksudnya. Di dalam hadis dinyatakan bahwa tadarus Al-Quran atau barang siapa yang membaca Al-Quran, baik dia itu orang yang mahir membaca Al-Quran ataupun terbata-bata, di bulan Ramadan dia akan mendapatkan pahala. Di dalam hadis riwayat muttafaq alaih di sini dinyatakan al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani muttafaqun alaih. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap-gagap dan susah membacanya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis ini menegaskan bahwa sekalipun seseorang membaca Al-Qurannya tergagap-gagap, tetap dia akan mendapatkan 2 pahala, ya. Bahkan di dalam hadis yang lain dinyatakan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, itu penegasan di dalam hadis Rasulullah bahwa betapa tadarus Al-Quran yang dilakukan di bulan Ramadan bisa menjadi penopang ibadah bulan Ramadan, karena tadi nyatakan walaupun hanya membaca 1 ayat atau 1 huruf itu jelas akan diberi pahala, apalagi kalau kita membacanya banyak, ya. Dalam sehari di bulan Ramadan misalnya kita bisa membaca 1 juz, 2 juz, itu tentu saja pahalanya akan lebih berlipat ganda. Nah, ini jadi ada 3 pilar yang menopang saum Ramadan sehingga ibadah bulan Ramadan kita menjadi sempurna, ya. Jadi kalau kita mengabaikan salah satu dari 3 pilar ini, itu sama saja dengan secara sadar kita menjerumuskan diri kepada kecelakaan. Sebagaimana yang tadi dinyatakan oleh Rasulullah bahwa rogima anfu rajulin, ya, termasuk orang yang celaka apabila seseorang diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai umurnya kepada bulan Ramadan, tetapi dia tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan atau ibadah saum dan ibadah-ibadah penopang lainnya di bulan Ramadan. Kalaupun ada orang yang bisa melaksanakan saum Ramadan dan ibadah-ibadah penopang lainnya, tapi kalau tidak menghasilkan ketakwaan di akhir atau setelah bulan Ramadan, maka itu sama saja dengan orang yang rugi, karena orang yang tidak bertakwa itu tidak akan diampuni dosa-dosanya. Itu barangkali yang dimaksud dengan pilar-pilar ibadah Ramadan. Jadi sekali lagi, jangan ada anggapan bahwa di bulan Ramadan itu hanya saum saja ibadah yang harus kita laksanakan. Ternyata ada 3 pilar yang lain yang bisa menyempurnakan ibadah saum yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan saum Ramadan yang akan kita jalani selama sebulan penuh di tahun sekarang bisa menghasilkan ketakwaan, dan itu yang utama, sehingga bisa mengampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjemur dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafah di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafah di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam.